Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalan diri, nama saya Didi Sugiono STMFC, selaku dosen tetap Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Komarudin, Gresik, Jawa Timur. Saya akan menyampaikan mata kuliah mesin perkakas CNC, di mana saya sebagai pengampu mata kuliah ini. Metode yang digunakan yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, atau bisa disingkat dengan DEI. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen 2026 berkaitan dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT dalam aspek pengajaran. Deskripsi mata kuliah ini adalah mesin perkakas merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa sarjana teknik di program studi teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Komarudin dengan bobot 2 SKS yang dilakukan selama 16 pertemuan dengan tatap muka atau luring, di mana 7 pertemuan pertama sebelum UTS dan pertemuan 8 dilakukanlah UTS, serta 7 pertemuan terakhir sebelum UAS. Dilanjutkan pertemuan 16 adalah UAS. Mata kuliah ini membahas tentang jenis-jenis mesin perkakas CNC, perencanaan program G-code dan M-code secara manual dan menggunakannya software simulator atau CAD/CAM pada mesin turning maupun milling, sistem pemrograman absolut dan incremental, serta aplikasinya. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL ditekankan pada mata kuliah ini adalah 4 aspek. Yang pertama adalah mampu menguasai konsep teoritis, sains, aplikasi matematika, rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa atau engineering fundamental, sains rekayasa dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem mekanika, serta komponen-komponen yang diperlukan. Kedua, mampu melakukan perancangan serta pengembangan tentang suatu solusi sistem mekanik dan komponen-komponen maupun proses yang menyertainya dalam upaya pemenuhan kebutuhan teknologi yang memperhatikan faktor seperti ekonomi, sosial, politik, etika, keamanan, dan kesehatan demi keberlangsungan lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga adalah mampu melakukan penelitian eksperimen yang memerlukan analisis, penafsiran data, identifikasi, merumuskan dan memecahkan masalah pada suatu sistem mekanik. Dan keempat, sebagai terakhir adalah mampu mengenali peralatan, skill, dan teknik rekayasa modern saat melakukan praktek keteknikan pada aplikasi di lapangan. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang ditekankan pada mahasiswa adalah: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, pengetahuan, dan kompetensi dalam pemrograman CNC atau Computer Numerical Control. Kedua, mahasiswa mampu menerapkan kode G-code dan M-code kepada sistem pemrograman absolut dan incremental, baik mesin bubut maupun milling secara manual. Ketiga adalah mahasiswa mampu mengintegrasikan dan mengimplementasikan perintah G-code dan kode G-code pada software seperti Mastercam dengan sistem pemrograman absolut dan incremental, baik mesin bubut maupun mesin milling. Yang keempat adalah mengklarifikasi peralatan, skill, dan teknik modern saat melakukan praktek keteknikan pada aplikasinya di lapangan. Materi pembelajaran atau materi yang akan diberikan kepada mahasiswa adalah tentang: 1. Konsep dan prinsip proses perencanaan program, kode G-code dan M-code, pemrograman dasar phrase, pemrograman dasar bubut, pengenalan aplikasi CAD/CAM, dan pembuatan program CNC secara manual maupun menggunakan software. Yang tak lupa adalah yang terakhir adalah evaluasi program CAD/CAM. Manfaat kuliah ini
manfaat dari mesin perkakas CNC memberikan kemampuan fundamental bagi mahasiswa teknik mesin dan manufaktur, yaitu membekali pemahaman tentang prinsip otomasi presisi tinggi, otomasi permesinan presisi tinggi melalui pengendalian numerik berbasis komputer. Mahasiswa belajar menulis, membaca dan mengoptimalkan program G-code dan M-code, menentukan parameter potong yang tepat sesuai material dan pahat, serta memahami sistem kontrol atau yang disebut bisa kontrol open dan closed loop, dan simulasi untuk mencegah kesalahan produksi. Metode yang digunakan dalam pembelajaran yaitu pertama adalah ceramah, kedua diskusi, dan ketiga adalah tanya jawab. Itu berlangsung pada sesi pembelajaran di ruang kelas. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan mata kuliah mesin perkasa CNC, program studi teknik mesin, Fakultas Teknik Universitas Komarudin. Selanjutnya kita bisa menyimak video pembelajaran yang saya lakukan dengan proses tatap muka atau luring dengan mata kuliah mesin perkakas CNC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita melanjutkan materi atau pertemuan selanjutnya, dan sebelumnya kita sudah mengenal bagaimana program itu. Dan kita ini adalah dasar dari pemrograman CNC. Apa sih CNC itu? CNC itu kepanjangan dari apa? Computer Numerical Control. Berarti dia dikontrol oleh sebuah sebuah ini. Ini dashboardnya ini, kontrolnya di sini. Bagaimana kita membuat suatu program, bisa dibuat program secara manual. Ya, bisa dibuat manual dan bisa diimport. Import maksudnya di luar, kita bikinnya di luar, bisa Mastercam, bisa simulation CNC simulator itu kemudian dimasukkan ke sini. Tapi sebelum masuk ke sini semuanya di setting dulu, bener enggak? Takutnya enggak kebaca dari mesinnya itu. Nah, itu di situ. Ya, coba kita pengenalan lebih lanjut. Kemudian next, bahasa pemrograman. Nah, programnya sejumlah perintah, berarti program itu sebuah perintah yang diberikan kepada mesin ini untuk melakukan sesuatu, baik itu boring, cutting atau pemotongan atau freeze dan sebagainya. Ya, itu di sini. Nah, sebelum kita melakukan pemrograman, kita harus mengenal ini. Ini kan program. Kalau pemrograman ada sejumlah perintah. Berarti sebuah perintah menggunakan G-code itu tadi, kodenya kan ada G-code, ada Mi-code. Nah, kemudian setelah kita tahu ini pengertiannya, kemudian kita masuk ke seorang itu harus mengetahui apa dulu biar kita bikin program, bahasa program untuk diimport ke CNC itu apa? Gambar kerja. Kalian udah tahu gambar kerja itu kayak apa? Karena kamu udah mempelajari tentang teknik penggambaran ya, CAD ya. Di sini. Kemudian gambarnya kerja apa? Kayak apa sih gambar kerja? Biasanya gambar kerja itu cuma dapat ukurannya tok. Ini ukurannya tok di sini. Nah, ukuran ini kalau ini kan namanya ini bentuk bubut bertingkat kan, bubut ini kalau ini. Biasanya gambarnya gini tok. Ini jaraknya berapa, ini jaraknya berapa, jaraknya berapa, ya kan? Ini untuk diameternya jadi berapa, diameter 1, diameter 2, sehingga inilah gambar kerjanya. Berarti ini gambar kerjanya. Kemudian urutan kerjanya. Urutan kerjanya itu apa? Nah, urutan kerjanya ini motong ini loh, 1, 2 dan sebagainya. Apa dulu? Mulai dari sini dulu kecil, kemudian sini, kan itu urutan kerjanya. Kita buat apa dulu? Urutan kerjanya. Setelah kita tahu gambar.
Kemudian alat potong. Nah, alat potongnya apa? Kalau bubut itu bentuk apa? Kalau bentuk boring bentuk apa? Admil kan? Kalau bentuk bubut ini kan biasanya gini. Ya. Ternyata gini ya. Itu. Kemudian teknologi yang mengenai berbagai metode produksi ya, permesinan. Nah, ini membubut, freeze, mengebor dan sebagainya. Nah, kita itu, teknologi di sini kan apa? Ada proses membubut, memfreeze dan mengebor, boring. Ya, di sini makanya. Kalau ini ada bubut, ini bubut bertingkat katakan gitu. Karena bapak bentuk tingkat. Ada yang bubut muka tok, rata muka, ada kan? Nah, kemudian teknik pemasangan dan pembuatan benda kerja. Kalau ini tekniknya ini, kita ke mana? Ke mesinnya, ada cakamnya. Kalau kita dibubut itu ada spindle speednya, ya sebagai cakam juga. Kalau di milling itu sebagai cakamnya di bawah, yang atas adalah toldernya, spindle speednya. Oke, next. Kemudian untuk prinsipnya, programnya kan kalau kita mau ke komputer, ya berdasarkan cara pembuatan mesinnya kita berikan komputer. Langkahnya kemudian ada program absolut dan incremental. Kalian tahu absolut incremental? Tahu apa? Coba siapa yang mau jawab? Ayo siapa yang mau jawab? Silakan. Beri. Absolut dan incremental. Jawab. Apa absolut dan apa metode pengukuran program absolut dan program incremental? Untuk program absolut yakni program yang titik awalnya program yang pemahatannya kembali ke titik awal. Jadi pahatnya itu setelah penyayatan kembali ke titik awal lagi, penyayatan kembali ke titik awal lagi. Untuk pemrograman incremental yakni program yang di mana pahat itu atau alat potong berhenti di titik ketika dia melakukan pengerjaan. Contoh, pahat bergerak dari titik A ke titik B, maka untuk selanjutnya maka B ke C, bukan A ke C. Untuk incremental. Oke, ya itu benar. Saya jelaskan lagi begini. Saya jelaskan lagi, kalau incremental itu pengukurannya mulai dari titik akhir, pemberhentian terakhir ini. Kalau cutter ini pemberhentian di sini, ini pasti balik ke sini ya. Untuk selanjutnya itu akan, kalau kita bekerja di sini, kalau kita mau bekerja di sini, ini sini, titik nolnya di sini lagi, naik sini nolnya ini, terus gitu biasanya. Kalau itu absolut, karena G90. Nah. Ini katakan A, B, dan C. Titik C ya. Ini ke sini, ini tidak boleh ke sini, tidak boleh. Harus ini langsung sini, itu hitung itu. Kalau ini 20, ini 20 berarti ini 40, ini 20. Itu absolut. Kalau incremental beda lagi. A, B, dan C. Kalau ini pindah ke sini 20, ini juga toolnya di sini, ini bergerak di sini 20. Ya, titik akhirnya itulah dia bekerja. Kalau incremental. Deskripsi dari prinsip kerja CNC-nya itu, kalau kemarin kita udah mau praktikum besok kan gini. Desain produknya kayak apa CNC. Kemudian dia dikonversi dari program ini, dari gambar ini ke untuk mendapat jikum dari Mastercam atau simulator CNC. Kemudian ditransferlah ke mesin. Mesinnya tadi yang itu controller, kemudian di controller itu dikontrol lagi. Kemudian biasanya setelah
aktualnya semua berjalan dan inspeksinya hasilnya gimana, ini kan prosesnya bisa pengeboran, pemotongan dan sebagainya. Di sini di controller ini dimasukkan dikontrol. Biasanya sebelum G-code-nya kalau G-code-nya dari Mastercam, biasanya di sini masih dikontrol, diinspeksi. Ada kesalahan apa enggak di program itu? Biasanya masih manual, enggak langsung otomatis. Kalau otomatis cetek, pasti lampu merah itu berbahaya. Makanya kita mungkin nanti kalau udah ada lampu merah kita pencet emergency. Nah, kalau inspeksi ini biasanya saya pakai manual dulu. Tek 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 tek. Nah, udah. Satu-satu turunnya tek 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 tek. Nah, ini berarti langsung dicek deh. Kalau ini kalau otomatis seret tek tek. Dua itu takutnya di situ. Bagaimana kalau banyak? Itu apalagi banyak ada kontrolnya, ada fault set-nya nanti. Ya, itu ya, next. Ini hampir sama. Untuk langkah-langkah pengembangan programnya hampir sama. Kita pelajari dari gambar dulu, kemudian diturunkan. Kenapa ini mengidentifikasi jenis mesin? Nah, mesinnya ini diidentifikasi untuk dijadikan alat potong dan mesinnya itu jalan bekerja. Mesinnya itu biasanya mesin kan perintahnya beda-beda. Maksudnya gini. Kalau Jepang kan beda. Jepang itu pakai Fanuc. Kalau di kan ada Siemens, ada Mitsubishi dan sebagainya. Itu akan mungkin sedikit banyak perintahnya akan berbeda. Makanya itu diidentifikasi di sini kalau kita mau terus alat toolnya kayak apa. Ini dah daripada bekerja ini dan sini sebenarnya. Jenis mesinnya kayak apa kan gitu. Kemudian jenis pekerjaannya kayak apa. Mau freeze, vibro dan sebagainya. Terus toolnya kayak apa. Kalau di phrase, ini kan jadi katakan jenis phrase. Kalau di phrase, berarti toolnya pakai Atmel apa? Fluid 3, fluid 4, dan fluid 5 diameter berapa? Nah, itu tergantung dari ininya, gambar kerjaan dan bendanya. Kemudian menentukan parameter offsetnya, speed, depth of cut dan sebagainya, ya kan? Kan ada nanti di programnya itu kan. Ini kalau memilih titik nol benda. Jadi kalau memilih titik nol benda, jika ini mesin, katakan ini milik ya. Titik nol benda ini di sini, di atasnya sini. Kalau di mesin, nah ini katanya di sini titik nol benda. Makanya dia berpengaruh, toolnya juga berpengaruh. Jadi titik nol benda. Kalau ini di sini mungkin, nah di sini, nah bukan mungkin ini di sini. Tapi dia untuk menyayat ini, kalau bubut dia naik ke atas. Ini berapa diameter? Kalau ini 25, berarti ini 25, 50 kan. Separuhnya ini kan set naik ke sini. Ini bekerjanya di sini, seret, dan sebagainya. Kalau ini nanti toolnya bekerja kalau mau sayat gini dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian mengembangkan program, mensimulasikan program dan memperbaiki program jadi dan dokumentasi untuk NC-nya. Berarti dia sudah mendapatkan numerical control G-code-nya. Ini kalau yang kita manualkan, kemudian kalau mau rubah dari G-code Mastercam, kemudian dirubah lagi, makanya di step by step-nya ini. Ini kan untuk pengerjaan langkah-langkah pengembangan program di mesin karena ada titik nolnya ini, titik nol bekerja ini, dan memilih metode programnya. Oke, yuk siapa yang mencoba? Nah ini siapa yang mencoba? Silakan. Kepalanya aja, kan ada kepala isi G90. G21, G90, S berapa? 4000, terserah, F20. Kemudian M03, kemudian apa? Kemudian itu kenapa kalau ini lah? Ini XY-nya ini berapa? Yuk, ada yang bisa? Ayo, ada yang bisa? Sama ini. Terima kasih. Ini absolut ya. Yang ini ya, oh ini bapaknya. Bisa. Wah,
Nah, coba gini. Ya, silakan duduk. Y X 20 Y 20. Dia langsung ke sini, seret. Ini benda besarnya. Dia cuma akan memfreeze ininya kan. Nih, nah ini poketnya di dalamnya ini. Cuma satu aja, satu jalannya. Ini 20. Coba dilihat di sini, X-nya benar. 20 kemudian Y-nya min. Nah, ini udah masuk berarti ini dah. Ya kan? Kalau min 15 sudah masuk nih. Jarumnya ke sini udah masuk. Cuttingnya udah masuk. Kemudian perintahnya J01 180 Y20. Ngapain Y20? Iya di posisi Y20 kan. Kemudian ini 80 dari mana? 20 sama 60 sehingga dia bergerak ke sini. Kemudian di selanjutnya adalah 50 dari mana? Posisinya dari ini tambahkan ini. Tuh 50 karena ini absolut. Kemudian 50. 50 yang mana? Yang bawah pojok kanan. Mana yang mana? Ini ke sini 55. Ini Pak. Yang bawahnya yang E. Oh ini. E. 1 2 5. Karena ini ke sini berapa? Ini ke sini berapa? Dikurangi 20. Coba lihat ya. Terus 80. 80 kemana? Y. Ke atas. Ke atas. Sini. 10. Kemudian 55. Habis 30. 55. Yang nggak ada angkanya Pak. Hah? Yang nggak ada angkanya. Ini ya? G. Kemudian 70 ya. Coba lihat kita periksa di sini. Periksa di sini. Kemudian kita kita benar-benar ini benar. Ini benar, kemudian M0 dia kita mulai. Nah, ini kalau ini kan sini kan tambah ada ini ya, Mas. Sebenarnya ada di sini ada M08 ya. Untuk apa dia perlu kulon apa enggak ya? Nah, tuh. Jadi ini 80, kemudian benar, 175 ya benar, 60 benar. Terus berapa ini? 130. Y30 dari mana? 90, 30. 30 dari mana? Y30. Y130. Kan sampai sini kan? Ini kan 150. Ini sini berapa? Ini 20. Ini berapa? Ini sini 130. Ini tambah 20 berarti dari sini ya. Naik ke sini turun ke sini kan. Kemudian X 20 berarti balik sini lagi. Y M03. M03 berarti dia 20 mana? Oh ya gini. Ini ya. 20 kemudian M09 untuk matiin sikut kulnya kemudian ini kenapa kok J00 balik lagi ke sini kan? Posisi sini kenapa kok Z65? Ini kan 65. Ini masuknya 15. Z-nya tingginya 15. Berarti masuk. Kalau ini kemasukan ini ya, Mas. Ke dalam dia. Berarti dia langsung. Jadi kalau ini tingginya 15, masuk. Kemudian M065. Kenapa kok ini? Kok ada Z65-nya ke atas kenapa? Kenapa? Kan dari Z-nya 15. Z-nya 15. Kenapa di sini kok bisa 65? Untuk apa? Itu untuk menghindari untuk menjadi amannya. Berarti aman dia langsung naik ke atas gini. Posisi amannya. Kemudian M03 berarti ini siklusnya mati. Dah, siklusnya. Nah, ini Kak, saya udah simulatorkan ke mana simulasinya.
Saya udah simulasi ini nah ini ya, yang nanti bendanya yang ini yang mau dianu kan ini. Nah, ini kan gini utuh. Dia 20 naik dulu. Nah, itu 20 dari ke sini. Jumlah totalnya itu panjangnya kan 150 kan dia ini. Dia udah masuk jetnya itu 20 ke sini. Jadi jet 65-nya itu naik ke sini dah. Menjaga amannya. Nah, itu ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan? Ayo bertanya. Ada yang bertanya? Ini yang tadi itu kalau kita buat keterangan, nah ini yang incremental. Yang tadi kan absolut ya. Kali kan incremental. Nah, kalau incremental itu gampang. Dia di mana berhentinya langsung ya. Kayak ini contohnya, kelihatan ya? Kelihatan ya? Jadi ini incremental, ini absolut, ini incremental. Hampir sama dengan itu posisinya. X, Y, Z-nya di sini dah. Dia di atas ini. Min masuk dah, min Z min masuk, kemudian X60. X60 dari sini ke sini adalah 60. Itu incremental. Kemudian dia tidak dihitung lagi dari sini. Kalau incremental langsung ini kan berpindah ke Y. Y 30 berarti langsung Y-nya 30. Kalau absolut tadi 50. Ya, 50. Kemudian 55. Nah, 55 posisi X 55. Dia langsung sini. Kalau anu masih ngitung dari sini. Dia ngelingkain ini, seret 55. Kemudian Y30. Y30 langsung kalau yang kalian titik ini ada titik 0 dan sebagainya terus sampai ke sini. Ini. Nanti perbedaan dari incremental dan absolut apanya nanti? Nah, di mananya gitu. Ya di titik itu tadi, titik referensinya ini, titik nol, perhitungan nolnya ini. Kalau di incremental ini nolnya berarti sepanjang ini 60. Kalau di absolut berarti ini 60 ditambah 20 kan itu. Saya udah merangkum itu, coba dilihat ini. Nah, di sini perbedaan absolut dan incremental. Ya, kan kelihatan ya? Yang tanda merah itu loh. Yang satunya absolut, yang satunya coba dilihat dari Y30 dan Y50. Ya, kan kelihatan ini Y30 dan 50 kelihatan kan? Kalau ini kan langsung kan 0, berarti ini 50 dari 20 30. Kemudian 125. Di sini adalah 5. Ya, kalau yang tadi incremental langsung 55, di sini 125. Kayak ini loh 125. Ini benar. Dan sebagainya. Ya, ini programnya. Perbedaannya. Kemudian posisi 35. 35 berarti di 90. Ini 30. Ini kan 50. Tuh perbedaannya. Yuk, ada pertanyaan enggak antara perbedaan incremental dan incremental? Ini simulator incrementalnya. Kalau nggak ada, nanti kita bikin tugas individu, buatkan bahasa pemrograman pada mesin perkakas CNC, program sistem absolut dan incremental. Di sini dalam tugas ini ada pertanyaan enggak? Hah? Ada pertanyaan enggak? Gini, kalau ini kan program absolut dan incremental. Yang gambar satu ini digarap oleh NIM-nya yang ganjil. Yang ini adalah NIM-nya yang genap. Nah, genap pakai ini ganjil tapi pakai incremental dan absolut. Ini genap pakai incremental dan absolut. Ya, dikumpulkan minggu depan. Ada pertanyaan lagi? Hah? Yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan ya kita tutup sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan menambah ilmu kita. Amin. Nah.
Absennya sudah kan? Sudah Pak. Sudah. Kalau enggak nanti masuk ke siakat aja sendiri-sendiri masuk bisa. Lewat barcode ya saya kirim nanti. Ya. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.